adalah meskipun kita menyadari perubahan itu luar biasa, seringkali yang di dalam, tadi yang dikhawatirkan oleh Jack Welch, itu tidak menyadari bahwa dunia di luar itu sudah berubah sedemikian rupa gitu ya. Dan perubahannya itu begitu turbulensinya. Karena begitu turbulennya, maka perubahan yang dari dalam ini harus relevan dengan perubahan yang ada di luar. Maka yang pertama, tugas seorang pemimpin adalah bagaimana membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Karena seringkali orang merasa nggak perlu berubah. Terutama Bapak dan Ibu yang mungkin perusahaannya selama ini baik-baik saja, itu tidak mudah loh mengelola perubahan. Karena karyawan seringkali merasa bahwa, oh begini aja gajian nggak pernah terlambat kok gitu ya. Kan kita punya juga banyak karyawan yang, oh kita oke-oke saja, kita market share kita masih oke, sales kita juga masih oke, dari sisi top line atau dari sisi revenue, no problem. Bottom line juga masih aman, kan begitu ya. Jadi membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan bagi seorang pemimpin, ini terutama untuk kondisi perusahaan yang semuanya itu masih oke, itu challenging. Ya, challenging, karena tidak mudah. Banyak karyawan yang denial, gitu ya, yang tidak mengakui bahwa itu ada perubahan. Kemudian, terus bagaimana dengan perusahaan yang biasa-biasa saja? Ini juga challenging. Karena yang biasa-biasa saja ini tidak merasa perlu berubah juga, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan perusahaan yang kondisinya itu mungkin sudah bleeding, apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini Bapak dan Ibu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka harus survive gitu ya, sebagai survival company gitu saat ini. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa melakukan perubahan di saat ini, timing yang juga oke untuk melakukan perubahan. Jadi yang pertama adalah membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Nah tentu ini ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami, namun saya tidak akan share sore hari ini ya, karena itu nanti tahapan-tahapannya, bagaimana mengetahui tahapannya dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, itu nanti butuh waktu 1 jam sendiri, waktunya nanti habis. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, nanti pasti ada waktu kalau kita bertemu lagi, ataupun nanti Bapak dan Ibu juga bisa mencari referensi bagaimana membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang penting Bapak dan Ibu stepping di dalam membangun kebutuhan ini jangan sampai keliru. Karena kalau kita keliru, tiba-tiba saat kita karyawan itu masih denial, tidak merasa perlu perubahan, kita tiba-tiba menyodori dengan visi yang baru, dengan tujuan yang baru, ini bisa yang terjadi adalah resistensi. Dan ketika kita menghadapi resistensi, itu beda cerita lagi nih bagaimana mengelolanya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menciptakan visi dan tujuan proses perubahan bila karyawan sudah cukup siap. Jadi memang timingnya harus dikelola Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita pada saat membangun atau mengelola perubahan ini dan pada saat mengeksekusi prosesnya, kita butuh dukungan ya. Dukungan dari stakeholders ataupun para pemangku kepentingan yang terkait dengan perubahan organisasi ataupun perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah mengelola proses perubahan. Kemudian yang kelima, selain kita sebagai pemimpin itu bagaimana mengeksekusi ataupun mengawal proses perubahan, dan selanjutnya kita tetap harus memelihara momentum perubahan itu. Jadi supaya perubahan itu terus sesuai dengan yang kita rencanakan, dan kalau bisa lebih cepat, itu lebih bagus. Karena saat ini memang dibutuhkan kecepatan.